Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan 10 kali ini kita akan membahas mengenai analisis data dan interpretasi. Jadi di pertemuan ini nanti teman-teman dapat memilih dan melakukan analisis deskriptif sesuai dengan jenis variabel penelitian yang digunakan. Kemudian yang lebih penting di sini adalah bagaimana menginterpretasikan. Jadi memberikan penjelasan, memberikan highlight dari tabel maupun grafik yang dihasilkan dari analisis deskriptif. Kita nanti akan belajar beberapa hal mulai dari analisis deskriptif, mungkin lebih ke arah review gitu ya, karena teman-teman sebenarnya sudah dapat secara teknis, jadi bagaimana mengolah, menampilkan data itu sudah teman-teman pelajari. Jadi di sini lebih ke arah review dan penekanannya adalah di proses interpretasi. Nanti saya akan coba mengangkat beberapa hal, kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan atau biasanya terjadi pada saat proses penginterpretasian atau penggambaran fenomena dengan menggunakan analisis deskriptif. Nah, kemudian nanti ada data transformasi data dengan penggabungan, kemudian pembuatan indeks, penggunaan tabel dan grafik pendukung, serta nanti di bagian akhir adalah interpretasi hasil penelitian. Di mana kalau di dalam laporan, interpretasi hasil penelitian ini termasuk juga tadi ya beberapa hasil pengukuran deskriptif, tabel grafik itu akan muncul di hasil penelitian di bab yang menceritakan tentang hasil. Kemudian analisis deskriptif di sini ini sebenarnya prosesnya itu seperti apa. Jadi kalau kita bicara dasar-dasar mengenai analisis deskriptif ini tentu saja akan kembali ke mata kuliah metode statistik gitu ya. Jadi bagaimana kita mengubah data mentah menjadi sesuatu bentuk yang mudah dipahami dan ditafsirkan. Jadi di sini data mentah atau data yang misalkan data sampel diambil secara random, kemudian angkanya itu tentu saja masih muncul berdasarkan fenomena-fenomenanya gitu ya, belum diurutkan, yang paling mudah belum ditata berdasarkan ke kriteria tertentu, misalkan sudah diurutkan menurut ID sampel atau misalkan diurutkan atau dikelompokkan menjadi wilayah atau diurutkan berdasarkan usia dan sebagainya. Kemudian memanipulasi data, tapi dalam hal ini memanipulasi itu bukan dalam bentuk konotasi yang negatif gitu ya. Memanipulasi itu kan kadang kesannya itu adalah negatif, mengotak-atik data gitu. Tapi di sini memanipulasi itu adalah bentuk, mengubah bentuk gitu dari data mentah, kemudian kita transformasi, kita ubah supaya pada saat melihat si audiens ini, si pembaca itu pada saat melihat angka-angka tersebut itu menjadi jelas. Jadi nggak hanya sekedar deretan angka. Jadi data itu kan kalau misalkan nggak ditulis dalam bentuk kolom-kolom atau baris itu kan kayak diurutkan atau hanya dituliskan itu kan ada mungkin beberapa halaman isinya angka-angka gitu. Jadi untuk bilang bahwa angka ini maksudnya apa, kemudian yang paling banyak itu sebenarnya umur berapa, rata-ratanya berapa, misalkan datanya tentang usia gitu ya. Nah, jadi di sini dengan proses analisis deskriptif ini kita akan membuat data mentah itu menjadi data yang bisa dipahami. Jadi kita akan memunculkan highlight-nya, fenomena-fenomena apa yang akan muncul dari data mentah ini. Jadi di sini berdasarkan tipe pengukurannya ada nominal gitu ya, misalkan nominal tipe data nominal berarti nanti di sini ada 2 kategori maupun lebih. Nah, di sini untuk menggambarkan tipe data nominal dengan 2 atau lebih kategori itu biasanya dengan menggunakan tabel frekuensi. Jadi tabel frekuensi yang menunjukkan persentase. Jadi dengan mudah di sini ada 2 kategori gitu ya, 2 kategori data. Kemudian di sini kita buatkan persentasenya.
kelompok A berapa persen, kelompok B berapa persen gitu. Total 100%, apakah nanti akan dituliskan totalnya. Biasanya tetap dituliskan totalnya gitu ya, untuk menunjukkan bahwa data yang kita tuliskan, yang kita gambarkan dalam tabel itu merupakan keseluruhan datanya gitu. Kemudian untuk data ordinal, data yang bisa diurutkan gitu ya, menunjukkan peringkat, ini nanti tipe deskriptif analisisnya itu biasanya dalam bentuk rank order atau median. Jadi udah langsung diurutkan, kemudian dituliskan atau ditunjukkan mediannya. Jadi dihitung mediannya. Kalau yang tadi data nominal itu kita hitung persentasenya. Nah, untuk yang data ordinal itu sudah diurutkan ya, berarti kan dalam penyajiannya itu nanti akan diurutkan, cari mediannya. Kemudian untuk yang interval itu adalah dengan rata-rata aritmetik, dengan penghitungan rata-rata itu akan lebih menarik gitu. Jadi kalau misalkan tadi ada di data kategori ya, di dalam data nominal ini kode 1 dan kode 2 gitu. Atau misalkan datanya tentang tentang jenis kelamin gitu ya.